Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 18 April 2024, yaitu hari trading ke-66. Hari ini kita punya dua alert robot, Bapak Ibu, di antara keadaan yang uncertain ya. Jadi market begitu volatile. Kemarin kabarnya kalau nonton Bloomberg, The Fed akan menurunkan suku bunga mulai kuartal 2 mungkin. Tiba-tiba ada pernyataan, oh tidak, kami kelihatannya tidak akan menurunkan suku bunga secepat itu karena data inflasi terakhir katanya tidak sesuai ya, lebih jelek. Lalu ada perang pula, ya udah pasti Iran dengan Israel langsung komoditasnya naik. Biasanya itu akan berhubungan dengan kepanikan market ya, sentimennya buruk. Ya, tapi begitulah. Nggak berubah-berubah, market memang begitu bergeraknya. Baik, kita akan masuk ke trading snapshot Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di market, sentimennya kita akan analisa dengan price, discount, everything, volume, validate ya. Jadi eh, kalau diikutin terus nggak akan selesai-selesai. Tepan yang terjadi itu selalu berulang lah. Setiap kejadian kepanikan, harga-harga komoditas naik, perbankan jatuh. Jadi kita pandai-pandai aja memanfaatkan. Hari ini IHSG naik 0,5. Kemarin sudah turun tidak berjilid sih sejak pembukaan, dia turun berapa kali. Sekarang sudah mulai menguat 0,5. Dan kalau kita lihat asingnya lagi-lagi tetap keluar 0,56 karena memang siklusnya seperti itu. Kalau suku bunga ada perang, suku bunga ini rupiah jatuh terhadap dolar, maka umumnya mereka keluar dari emerging market dan kemudian akan balik dulu ke Amerika. Biasanya seperti itu katanya ya. Oke, kita lihat juga di all market dia 723, di regular 757. Terbesar asingnya keluar masih di BBCA, lalu Telkom. Telkom ini ada rebound ya, ada rebound. Sahamnya saya nunggu di 3.200 ke bawah, dapat buy on weakness ya. 3.200 ke bawah, alhamdulillah dapat barangnya. Lalu ISAT juga dia tidak signifikan, hanya Telkom sama BBCA yang signifikan. Brand ini terus-terusan dia asingnya masuk terus Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat intraday-nya Bapak Ibu, dia opening gap up, ini ada gap-nya tidak sempat tertutup dan ini pre-closing-nya juga dia tidak terlalu signifikan. Ada gap ya sedikit, nanti kita akan lihat. Ada opening gap, tapi di gap di chart-nya di daily belum tentu. Oke, ini alertnya Bapak Ibu untuk jam 11 tadi ada breeze, lalu sekitar jam setengah 3 ada TKIM ya, ada dua saja tetap ada. Mungkin saham lain ada yang bagus juga, tapi dari big data dia keluarnya ini. Nanti kita akan screening juga di Rekom atau di ledakan volume kalau ada yang bagus. Baik, ini dia terkirim buat rekomendasi ini terkirim melalui machine learning ya Bapak Ibu. Dia terkirim ke DL1 bot. Ini alamat botnya, backbone-nya adalah machine learning, deep learning. Jadi dia karena sekuensial bisa saja pagi-pagi memang dia bagus, jam 11 tiba-tiba sore masuk supply dia turun lagi, bisa jadi. Makanya kita harus analisa. Ada Telegram channel Bapak Ibu silakan join, websitenya ada, sosial media juga ada. Bapak Ibu silakan akses robotnya, join Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Jangan lupa juga Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube-nya untuk subscribe terlebih dahulu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Singkat saja, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Disclaimer-nya tayur ya, trade at your own risk. Nanti saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa sahamnya, Bapak Ibu. Jadi nanti akses robotnya lakukan hal serupa. Jadi belajar step by step. Mudah-mudahan cocok ya dengan analisa price dan volume. Karena untuk di market itu kan ada cara banyak ya, tapi tujuannya sama untuk profit mudah-mudahan ya. Oke, silakan disclaimer lainnya ada di sini, disclaimer on. Oke, mulai April pengumuman bulan April ini kita urunan cost-nya sudah mulai, urunan botnya sudah turun. Mudah-mudahan lebih terjangkau dan bisa membantu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan lebih murah lagi nanti. Ini kalau multiple bisa Bapak Ibu ikut lihat di sini jadwalnya sudah ada. Apa namanya, informasi sudah ada. Oke, hari ini saya akan singkat saja Bapak Ibu karena nanti jam 8 kita ada
Timnas ya, Timnas D. Kalau pasar saham kan gitu-gitu saja, naik turun, tapi Timnas jangan lewat untuk ditonton. Oke. Oke, kita akan masuk ke analisanya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses robot, bisa cek di deskripsi video, ada alamatnya. Kalau sudah masuk, nanti di sini ada DL Bot, menggunakan aplikasi Telegram ya, di handset juga bisa, handphone, atau di desktop komputer juga bisa, web juga bisa. Bapak Ibu ketik aja help. Ini adalah list perintah yang tersedia di Telegram bot ini untuk deep learning ya. Ada screening, oke, lalu juga untuk rotasi bintang nanti ada nomor 1 sampai nomor 11 sektoralnya. Lalu untuk tutorial, ketik saja tutorial. Oke, di sini ada beberapa tutorial yang masih bisa di capture ya Bapak Ibu. Berapa nanti kalau ada waktu lagi kita akan tambahkan. Oke, apa yang kita lakukan untuk aftermarket close? Ya tentu kita akan melakukan analisa dengan menggunakan data end of day ya. End of day data, kita tunggu market tutup, lalu kita lakukan analisa. Nah, pertama yang kita lakukan, kita cek alert untuk hari ini apa dari big data analysis, dari deep learning. Jadi Bapak Ibu kalau mau apa sih backnya, nah deep learning itu ada di sini ya dia. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini ada BRIS dan TKM ya. Wifi kemarin, alhamdulillah saya dapat sedikit saja seperti itu. Nggak tahu nih mudah-mudahan. Sedikit ya ini dapatnya. Wifi dia naik langsung. Lalu, ya nggak, mudah-mudahan lah. Sekarang kita nanti akan ada BRIS dan TKM. Kita akan bahas satu saham secara detail. Lalu sisanya akan singkat. Cuma 2 saham saja, jadi cepat. Kita cek juga screening di Rekom. Rekom ini adalah untuk mencari saham-saham yang direkomendasikan oleh sistem trading, yaitu di sini ya, NFT ada volume price analysis. Kita tanggalnya sudah cek, tanggal 18 April sudah benar. Dari volume price ada Akra mulai returning, Harum weakness, Telkom. Nah, ini Telkom ya Bapak Ibu. Saya tunggu di bawah 3.200 ke bawah bikin apa namanya, jaring dapat ya. Wifi kemarin ada alert. Lalu kita lihat di sini ada yang bagus juga, Akra dia ada di situ, BBRI potensial reversal, Era bullish Sarami, Pegas bearish engulfing, Telkom bullish ya di situ. Lalu KBF Pawon sell, KLBF sell, hati-hati. Lalu kita lihat juga Tekim upper down jam breakout. Tekim ini siklusnya, strukturnya bagus. Sudah saya incar-incar, tapi saya tunggu buy on weakness terlalu dalam. Belum dapat. Oke, itu ya BSD, Pawon, INTP, hati-hati properti dia sentimen negatif kalau terkait dengan suku bunga. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Kita akan bahas, kalau di sini kita lihat ada TKIM ya. Baiklah, kita akan bahas TKIM. Kita cek juga apakah ada saham ledakan volume, SCR, Vibum. Tidak tiap hari harus ada. Tapi kalau ada itu nanti kita akan BC ini saham apa ya? Saya nggak tahu juga. Nanti kita akan lihat di kalau ada waktu di saham ledakan volume ya. Ini ada Timnas pula. VPA BC. Kita lihat BC gimana ledakan volumenya. Oh, seperti itu ya. Dia meledak volumenya Bapak Ibu. Lihat ini. Di bawah rata-rata boom, tiba-tiba meledak. Pasti ada sesuatu ya. Oke, pasti ada sesuatu. Saya tidak punya pula BC. Tidak apa-apa ya. Kita lihat SCR Extreme. Ini saham-saham yang sudah ekstrim. Kalau udah ekstrim grid, siap-siap untuk jual. Extreme fear, siap-siap untuk beli. Kalau mereka berada di zona supply and demand ya. Jadi kalau dia sudah extreme grid, berada di zona supply, kita exit. Kalau dia extreme fear, berada di zona demand, kita buy on weakness gitu ya. Silahkan dicek. Saya singkat-singkat saja. Nanti Bapak Ibu kan kebanyakan tuh bisa dicek sendiri. Siapa tahu ada saham yang bagus. Kita lihat SCR. Panic ini untuk saham-saham yang rotasi bintang relatif terhadap komposit ya. Ya, ini berapa saham yang sudah panic, ada MR panic, tapi kemarin bagus ada ini ya. BRIS panic. Ini BRIS nih panic, tapi dia ada alert. Coba cek nanti. Nanti kita cek ya bersama-sama. Nah, itu kita mencari habis panic terbitlah hope. Lalu kita lihat. Tapi kalau udah panic menuju panic jangan. Panik dan semakin panik janganlah, kita cari panik yang mengarah ke hope. Habis panik terbitlah hope. Kita cari SCR saham hope. Nah, ini yang
WiFi di Hope dia kemarin sudah masuk Hope, sekarang makin menguat di Hope. LPPF juga Hope. Dividen MTMH di Hope. Beberapa saham di Hope ya. Ada harapannya ya, demandnya sudah masuk lumayan kuat. Oke, itu screeningnya. Nanti ada screening baru, tapi saya belum bikin tutorialnya. Kalau saya launching sekarang, nanti Bapak Ibu bingung juga bagaimana sih menggunakannya. Nanti saya buatkan tutorial dulu. Oke, kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. VPA. Jangan kita urutannya gini. Jadi Bapak Ibu akses Telegram botnya. Jadi sambil nonton, sambil melakukan gitu. Jadi kalau cuma ditonton nanti kayak orang berenang, belajar berenang, tapi nonton YouTube, nggak pernah langsung masuk ke kolam renang. Jadi bingung nanti, nggak nangkap, nggak dapat apa maksudnya, bagaimana sih cara lakukan analisanya menggunakan tool yang tersedia. Jadi kita mulai pertama untuk membahas saham, membahas aftermarket close, kita mulai dengan pembahasan composite ya. Dengan pembahasan pertama urutannya adalah kita cek dulu speedonya. Speedo composite. Jadi namanya composite bukan IHSG. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui secara ini dia berada di zona apa. Dari Fear Aggregate Speedometer ini, composite masih berada di Fear ya. Fear kalau supply-nya makin masuk ke bawah berarti dia akan ekstrim. Nah, Fear ini artinya apa? Artinya saat ini ya, supply lebih besar daripada demand. Ya. Walaupun hari ini naik, tapi dia secara zonasi dia masih Fear yang dominan, supply yang dominan. Kalau demandnya menguat, dia akan masuk ke netral ya. Tanggalnya sudah benar. Saya sambil cek-cek juga. Lalu kita akan lihat star C0, ini adalah rotasi bintang. Untuk sektoral, daily tapi dengan pusat rotasinya adalah composite. Nah, jadi pembahasannya nanti Bapak Ibu kalau menganalisa rotasi bintang, harus pakai kalimat relatif. Kenapa? Dia akan berbeda kalau pusat rotasinya berganti. Oke, kita lihat sekarang. Composite dia positif ya, 0,5 kalau nggak salah. 0, positif. Dia kita lihat EDX basic walaupun composite menguat positif, EDX basic tetap terus menguat. Kesehatan mulai melemah, non cyclical tambah melemah karena composite menguat, dia mungkin melemah, industri juga melemah. Infra menguat saat ini. Trans melemah, finance-nya melemah, Bapak Ibu. Finance-nya melemah. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan lihat. Jadi yang masih menguat terus ya energi, basic ya relatif terhadap pergerakan komposit. Tutorialnya Bapak Ibu bisa tonton, sudah ada penjelasannya tentang rotasi bintang daily. Sekarang kita lihat dengan VPA langsung lah, weekly composite. Kita langsung bahas untuk price volume. Jadi kalau untuk pembahasan sahamnya, biasanya saya menggunakan time frame lebih besar dulu supaya tahu gambaran besar. Bahkan kalau untuk saham, kalau jarang saya analisa, saya akan lihat monthly-nya. Nah, sekarang kita lihat composite, apa yang terjadi di weekly. Cuman kalau bagi Bapak Ibu yang ingin belajar volume price analysis ya, kita akan lihat price volume price analysis. Untuk volume weekly ya, itu belum valid kalau masih di hari Kamis. Dia validnya hari Jumat. Dan kita harus selalu mencatat, liburnya ada atau enggak? Berapa hari trading dia? Idealnya adalah 5 hari trading. Karena hari Kamis, volumenya kita abaikan, kita lihat price saja, sinyalnya tidak ada, volumenya tentu low, spreadnya di atas rata-rata, jadi agak volatile hari minggu ini, karena di atas rata-rata itu. Dia tidak ada gap untuk di weekly, dia turun, catatannya dia sekarang sudah di atas, masih di bawah. Upper mid downtrendnya 7173 yang warna hijau, yang untuk close-nya kita 7166, close-nya ada 7166, berarti masih di bawah mid downtrend, berarti dia berada di low mid downtrend zone ya. Zone-nya ini low mid downtrend zone. Mudah-mudahan hari besok bisa naik ke atas, dia close di upper downtrend, berarti memang untuk posisi buy on weakness. Volumenya kita lihat besok, mudah-mudahan dia di atas rata-rata. Oke, kita lanjut dengan VBP weekly composite. Untuk pembahasan composite bedanya, kita selesaikan dulu weekly-nya ya. Jadi nanti saya tunjukkan kalau daily. Supaya apa? Kita ingin mengetahui secara time frame lebih besar atau weekly. Weekly itu seperti apa? Baik price dan volume maupun zona-zona supply and demand. Di sini kita lihat ini ada demand strong ya. Demand zone yang strong. Ya, kita katakan strong. Nah, di sini juga ada demand zone ini. Ini dia yang menahan mantulnya di sini. Oke, di bawah ini ada yang lebih kuat. Ya, jadi di sini masih ada demand. Kalaupun dia jebol,
mudah-mudahan ini menjadi penahan yang lebih kuat ya. Jadi sementara ini kita tunggu dia mudah-mudahan tidak membentuk new low. Oke. Maksud saya dia tidak close di bawah new low ya. Jadi membentuk new low itu biasa kalau dalam volume price analysis tujuannya apa? Dia mengejar stop loss hunter. Tutorialnya sudah ada Bapak Ibu, bisa ditonton Bapak Ibu ketika tutorial, ada beberapa tutorial yang saya sediakan. Oke, selanjutnya kita akan cek dengan VPA daily ya. Biasanya cuma dua ini saja saya lihat. Kira-kira mau lebih detail baru yang saham yang lainnya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Sinyalnya no demand, upside likelihood ya. Jadi hari ini volumenya di bawah rata-rata. Spreadnya juga narrow ya. Jadi dia spreadnya ini kecil saja. Dia ada opening gap up, lalu dia turun, tidak ada gap ya. Ini silakan dicek apa masih gapnya sudah tutup atau belum. Kita lihat tidak ada dia spreadnya kecil, rentangnya kecil, opening gap up tapi tidak ada gap ya Bapak Ibu, karena kita lihat di sini dia tertutup. Volumenya sedikit low volume. Ini adalah dalam posisi biasanya pertarungannya ketat ya Bapak Ibu. Pertarungan ketat, volumenya kecil di bawah rata-rata. Spreadnya nggak bisa kemana-mana. Jadi mau naik sedikit, turun lagi, nggak sanggup naik, mau tekan juga nggak sanggup nekan. Jadi memang prinsipnya dia no demand, demandnya nggak ada karena kemarin bearish. Jadi kalau untuk melawat ke atas, demand harus ada. Itu prinsip volume price analysis ya. Jadi memang spreadnya kecil, ya volumenya kecil, sedang wait and see istilahnya. Kecuali volumenya kecil, spreadnya kecil, volumenya besar, nah itu ada yang bermain, anomali namanya. Simple kalau volume price analysis. Oke, kita lihat dengan VBP composite. Kenapa kita bahas composite? Karena padahal kita beli yang saham kan. Kenapa kita perlu bahas composite? Karena composite itu adalah psikologi dari marketnya gitu. Jadi kalau saham kita kadang-kadang bagus ya, tidak ada hubungan apa-apa. Tapi marketnya, indeksnya lagi jatuh ya ikut jatuh kita. Nggak ada penjelasan. Oke, Bapak Ibu, di atas ini supply sekarang banyak. Supply, ini ada demand ya, demandnya yang strong. Di bawah ini ada demand, ini ada demand, ini ada demand yang menahan dia naik ke atas. Oke, yang tadi saya sampaikan bahwa semoga dia tidak membentuk close di bawah new low adalah dia close di candle ini. Kalau dia close di bawah ini, maka dia membentuk pattern high, low, low high, lower low. Nah, itu berbahaya ya. Saat ini dia sedang ada perlawanan. Itu saja. Kalau dia close, maka kita tunggunya di sini. Jangan buru-buru buy on weakness. Tunggu dia ada perlawanan di zona ini. Zona demand. Oke, itu dia VBD Daily. Bapak Ibu, sekarang kita akan cek bahas sahamnya. Tadi kita ada dua saham. Setelah composite kita bahas, kita tahu dia sedang hari ini dia sedang tidak terlalu signifikan. Baik spreadnya maupun volumenya. Sedang menunggu sesuatu, kita tunggu besok. Biasanya saya menunggu-nunggu gini, rajin-rajin saya buy on weakness, tapi stop lossnya saya rapat, sedikit agresif ya. Kalau nggak buy on weakness, nanti udah nggak dapat harga diskon. Seperti tadi saya dapat Telkom, kemarin iseng aja lihat Telkom, bisa. Oke, sekarang kita akan bahas TKIM secara detail, BRIS-nya akan kita bahas secara singkat. Saya TKIM belum punya, tapi BRIS sudah punya lama. Waktu dia reg issue, saya beli BRIS di harga 1000. Saya beli itu ISO-nya, saya tebus. Sekarang kita akan lihat dulu apa yang kita cek pertama kali adalah dengan Speedo TKIM. Biasanya TKIM ini dengan INKP kalau alertnya bersamaan. Oke, dari speedometer dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar pada supply. Mudah-mudahan masih terus naik. Kita lihat dengan Star TKIM. Star TKIM. Wow, TKIM dengan IDX basic, TKIM sudah bergerak terus di zona basic dan hari ini dia terjadi akselerasi ya, lebih menguat relatif terhadap composite. Jadi harus tetap sekali lagi harus pakai kalimat relatif terhadap siapanya dia bergerak. Jadi TKIM dan IDX basic ini outperform terhadap TKIM untuk time frame daily. Oke, sudah begini kita cuma bisa nonton saja. Dia mau bergerak kemana nih? Ya, biasanya kalau di sini pilihannya adalah supply-nya masuk karena sudah taruh grid, dia berbelok. Tapi tadi belum ada ya. Di speedometernya juga masih grid.
Apa beda grid ini dengan grid speedometer? Kalau grid ini harus pakai kalimat relatif terhadap composite. Fear terhadap relatif terhadap composite. Tadi speedometer enggak. Grid aja terhadap dia gitu. Beda ya. Tutorial sudah ada, silakan tonton. Nah, karena berada di zona itu, kita lihat dengan weekly-nya, TKIM. Weekly rotasi bintang TKIM. Woi, dia sudah masuk zona hope, jadi kita masih santai Bapak Ibu. Kalau pakai weekly berarti dia bisa mungkin bergerak ke atas, ke sini. Nah, kalau udah berbelok baru kita exit. Berarti mungkin masih bisa 3 bulan, 4 bulan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 1 bulan, 1, 2, 3, 4, 2 bulan. Jadi 2 bulan. Mungkin bisa 2 bulan setengah atau 3 bulan dia sampai exit. Jadi perjalanan masih panjang karena baru masuk hope minggu ini. Idealnya kita beli 2 minggu yang lalu, ketika dia panik, sudah masuk zona ini, maka habis panik terbitlah hope. Sekarang sudah masuk hope. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat TKIM, kalau pusat rotasinya bukan komposit. Perintahnya adalah star S, sektor nomor 1. Nah, ini sekalian kita lihat yang sektor nomor 1. TKIM di sini ada yang MBMA. Nah, ini yang disebut dengan habis panik terbitlah hope. Bapak Ibu bisa cek nih. Walaupun dia sudah tidak terjadi akselerasi, tapi MBA relatif terhadap IDX basic dia oke. SMG NTP jatuh terus untuk semen. MDK ESA mulai ada pelemahan, TINS tetap ada penguatan, mana kita di ITPIA. Oke, relatif terhadap IDX basic, TPE kan sudah melemah nih ya. Nih. Relatif dia mulai melemah, Bapak Ibu, berbeda dengan kalau dia dengan composite. Jadi mungkin IDX basic turut menguat. Dia outperform tapi dia melemah kemarin, sekarang mungkin mulai ada penguatan sedikit. Oke. Yang fair yang mana? Yang fair adalah kalau pusat rotasinya ada di IDX basic. Tapi kalau secara psikologi kemana ya? Ke indeks lah. Namanya beating the index, mengalahkan market. Oke, sekarang kita lihat PBV ROE sektor nomor 1. Bagaimana nih sektor nomor 1? Ya, TKIM berada di mana? TKIM. Di sini ya Bapak Ibu. TKIM sama INKP yang berdekat-dekat, berarti ini dia PBV-nya masih murah di bawah rata-rata ya, PBV-nya, tapi ROE-nya di bawah rata-rata juga. Yang terbaik adalah di zona sini Bapak Ibu ya. Apalagi kalau dia 2 digit. Sekarang kita akan lihat volatilitasnya. Perintahnya adalah portfolio volatility map, sahamnya adalah BRIS dan TKIM. Tujuannya apa? Kita ingin melihat saham yang alert hari ini. Untuk data setahun, bagaimana sih volatilitasnya kita compare dengan kondisi composite. Ini sesuai dengan stylenya nanti. Kalau Bapak Ibu yang mau mainnya swing cepat, ya carilah saham yang volatil. Tapi yang mau saham yang slow, pilihlah saham yang tidak terlalu volatil, tapi dia returnnya tinggi ya. Gitu. Nah, gini. Saat ini kalau kita lihat, BRIS ini Bapak Ibu, untuk data 12 bulan, trailing ya, dia outperform. Di average untuk daily-nya dia hampir di atas 0,4, sementara TKIM di atas 0,2 atau 0,3. Oke. TKIM lebih volatil daripada BRIS untuk data 12 bulan. Kalau di averaging kita lihat standar deviasinya, ternyata TKIM sedikit lebih lebar loncengnya daripada BRIS. Tutorialnya silahkan ditontonnya Bapak Ibu. Komposit juga positif sebenarnya dalam 12 bulan. Oke, kita lihat dengan berikutnya kita lihat dengan portfolio correlation map. Nah, ini antara BRIS dan TKIM, apakah mereka berkorelasi? Kita bandingkan dengan komposit, kita bisa cek. Kalau tidak berkorelasi, kita bisa beli dua-duanya. Kalau berkorelasi, jangan. BRIS ternyata dengan TKIM korelasinya kecil. Jadi kalau Bapak Ibu mau sudah punya BRIS seperti saya, mau masuk TKIM, boleh. Bukan boleh ya, maksudnya risknya untuk korelasinya kecil gitu. Oke, jadi enak gitu. Kalau korelasinya tinggi berbahaya. Kalau dia lagi profit, memang profit semua. Tapi kalau lagi marketnya jatuh berdarah-darah, kita terbakar semuanya gitu. Dalam lagi gitu kalau dia korelasinya tinggi. Kalau ini kan terbalik ya, jadi dia korelasinya terbaik. Tapi yang penting dia kecil. Oke, itulah. Di dalam workshop Trading as Business, kita membahas ini secara detail bagaimana portofolio risk exposure-nya kita kontrol dengan mengatur portofolio saham kita. Jangan semuanya dibeli, lihatlah korelasi yang sudah ada. Tinggal ditambahkan oleh Bapak Ibu PCM, BRIS, TKIM dengan saham yang lainnya.
Oke, berikutnya kita akan masuk pembahasan price dan volume mulai dengan Speedo dulu. Speedo sudah, VPA monthly dari TKIM. Kita lihat monthly-nya seperti apa. Karena saya tidak tiap hari melihat TKIM gitu. Jadi perlu lihat monthly-nya. Ini monthly-nya Bapak Ibu. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia setahun naik, mungkin setahun turun, 2 tahun, 3 tahun. Setahun dia naik, setahun setengah dia turun. Nah, ini lebih kecil lagi. Kalau lihat ini, dia belum pernah, kalau tinggi, turun, belum pernah lebih tinggi. Berarti yang main ini kita taruhlah di sini ya targetnya. Mudah-mudahan kalau 10.000 mungkin agak susah juga ya. Mainnya nanti di weekly atau daily saja dulu targetnya kita lihat. Oke, kita kelihatan ya patternnya ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dia tidak lebih low, tidak membentuk low. Ini semakin lama kan makin bentuk triangle. Itu mandinya, tapi kita trading tidak pakai monthly, kita trading pakai daily. Paling nggak kita lihat struktur di VPA weekly-nya dari TKIM. Nah, ini weekly. Mudah-mudahan weekly biasanya targetnya juga kelihatan. Oke, kalau begini targetnya sekitar 10 ribuan. Oke, menurut saya. Jadi beli 7.000, jual 10.000, jual setengah juga nggak apa-apa. TKIM untuk weekly-nya Bapak Ibu kita effort to rise bullish sign-nya, volumenya besar dan mungkin akan lebih besar besok karena masih ada tambahan hari untuk hari Jumat. Lebih besar daripada hari ini, spread-nya juga sudah lebar, cross-nya high. Semuanya sudah hijau. Trennya sudah naik. Yang kita tunggu nanti kalau mau naik ke besar adalah strukturnya. Ini kalau kita jadi harus lihat struktur. Ini adalah low ya, ini adalah high. Mungkin ini high low, ini higher high atau ini adalah low, ini adalah high, dia turun dulu. Membentuk high terhadap low baru dia akan naik ke atas high. Mungkin targetnya 10.000 sampai segini ya tingginya. Zonanya 10.000 ke atas ini kita bisa TP1 lah, jual 50%. Oke. Itu untuk target atas ya. Untuk stop loss kita lihatnya di daily. Apalagi volumenya dari minggu lalu dia sudah naik ini sebenarnya. Oke. Sudah hijau. Hijau ini climate fall up ya, demand-nya sangat tinggi kalau climate fall up. Berikutnya kita akan lihat VPA turun ke daily TKIM. Jadi begitu caranya. Top down kita lihat time frame lebih besar baru kita turun. Oke. Kita akan trading di daily. Strukturnya tadi kita lihat di weekly kita punya target sekitar 1000 sampai 1500 lah tadi insya Allah. Kita paling nggak sampai di sini nih. Ini adalah target kita. Ya ini namanya sell mother itu ibu, candle. Jadi semenjak dia keluar belum ada yang ngetes. Jadi jual di sini dulu. TP1 ya, berapapun ini Bapak Ibu nanti cek lah. Oke, dia ini disebut dengan marking down ya, marking down. Usaha untuk menurunkan marking down. Di sini selling climax, ini mungkin ini selling climax. Jadi penjelasan ini adalah teknik untuk analisa disebut dengan volume price analysis ya, menggunakan Wyckoff. Saya detailnya nanti ada di workshop volume price analysis atau tutorial tentang volume price analysis ada. Oke, ini selling climax, auto reaction. Nah, ini secondary test. Dia sudah tes ini ya. Ini selling climax, auto reaction, secondary test. Tinggal main-main di sini, lalu kita cari yang meledak volumenya. Bam. Ternyata mungkin di sini ya kalau melihat kecil. Ini. Oke, anggaplah ini the best time for buying, second chance to buy. Ini kesempatan kedua baru dia sudah terbentuk patternnya karena di sini sudah terbentuk pattern. Ini ada low, ini high, high low, higher high. Mengapa saya katakan gitu? Saat terjadi pattern kita lihat volumenya. Oke, volumenya spreadnya besar, volumenya besar. Mungkin di sini bisa the best time for buying. Nah, di sini melanjutkan patternnya saja. Oke, ini adalah low. Anggap ini high, ini ada high low, ini ada higher high, ini ada high low, ini ada higher high, ini ada high low, ini ada higher high. Ya. Kalau mau didetailkan silakan, tapi patternnya terjadi untuk daily. Oke. Apakah masih bisa beli? Kita beli dengan memperhatikan stop loss. Stop loss ini di mana? Kita cari nge-swingnya. Ini swingnya berarti stop loss di sini karena dia sudah break. Stop loss yang sudah pegang TKM, stop lossnya bisa, ini ada candle merah panjang, stop lossnya 2 tick di bawah.
kalau Bapak Ibu menonton analisa atau belajar, kalau untuk trading terutama, kalau tidak pernah kelihatan atau siapapun yang memberikan analisa kepada Bapak Ibu tidak pernah menceritakan tentang stop loss, menurut saya jangan didengarkan. Kenapa? Risknya nggak terukur. Jadi sekarang kita pasang stop loss di sini ya, Bapak Ibu. Wajib pakai stop loss kalau trading itu. Apalagi trading as a business. Lihat volumenya mulai ada peningkatannya, trennya meningkat. Apa boleh buat? Karena sudah di sini tadi kita tinggalan, kalau belum punya seperti saya, kalau mau beli kita buy on weakness saja. Mudah-mudahan dia turun lagi, naik. Yang ini kan kalau beli di sini dia turun, naik gitu. Mudah-mudahan dapat barang pas dia turun. Oke. Udah ya, itu untuk volume price analysis. Kita lihat dengan evol TKIM. Untuk mengkonfirmasi stop loss, biasanya saya gunakan evol. Yang saya waspadai adalah power box. Power box seperti apa? Seperti ini. Ini power box. Jadi kalau kita menganalisa power box, kita lihat ke kiri. Nah, sebelah kiri dia lebih besar. Lalu ini power box yang signifikan, dia break dan power box besar. Lalu kita cari stop loss di sini. Ini dia break, stop loss di sini ya, Bapak Ibu. Stop loss masih sini. Saat ini stop loss di sini. 1 2 3 dia break, kita cari swing low-nya. Oke, 2 tick di bawah swing low. Stop loss-nya di sini. Jadi kelihatan stop loss seperti itu. Yang sudah punya bisa dinaikkan stop loss-nya. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly TKIM. Begitu urutannya. Oke. Kalau weekly ini tariklah garis di sini. Ini menjadi demand zone. Ya, demand zone. Jadi mungkinan low ya, high, mungkin dia akan turun ke bawah untuk naik ke atas. Targetnya tadi di sini ya, 10.000 sampai di sini. Ya, jadi kita berharap dia bisa close di atasnya. Jual 50%, siapa tahu lebih tinggi gitu, jangan jual semua. Oke, kita lihat di daily VBP TKIM. Jangan lupa nanti nonton bola ya Bapak Ibu ya, timnas lawan Australia. Oke, sini kelihatan Bapak Ibu, ini demand yang kuat di mana? Di sini. Jadi kita mudah-mudahan masih dapat lah kalau kita pasang stop loss 2 titik di bawahnya ketika dia turun. Ini kan ada demand. Demand ini yang melawan dia untuk naik. Jadi kita tunggu juga di sini lah. Siapa tahu dia turun ngetes demand lagi untuk naik. Oke. Nih, ini ada demand ya. Yang candle merah ini kan ada ekornya nih. Ini ekornya kena ke demand, demandnya masuk. Sekarang naik ke atas. Ya, kalau yang actualnya ini ada demand, rally based rally, dia tes, maka bisa jadi dia tes ke sini untuk naik. Jadi di sini kita buy on weakness ke bawah. Stop loss di bawah ini. Target jual ya inilah Bapak Ibu ya. Ini sudah banyak supply di atasnya. Mulai 10.000, mudah-mudahan sampai. Oke, kita lihat wave TKIM. Wave TKIM ini adalah kalau kita belajar Elliott wave, nah itu dia menurut orang-orang yang bermazhab volume price analysis itu ada yang kurang. Karena tidak ada volumenya, maka dibuatlah oleh David West namanya West Wave Volume untuk kita melihat zigzag wave ini, terus kita compare dengan volumenya. Jadi dia mengikuti. Sekarang ini kalau kita lihat untuk daily, ini masih up wave. Ini juga up wave. Oke. Iyalah. Jadi kita tunggu ada down wave-nya dulu. Ini masih bisa berubah nih ya. Masih bisa berubah. Dia masih bisa up, ini jadi turun, ini naik gitu. Karena saat ini dia masih up wave, ini mengikuti up wave hitungan kalkulasinya. Coba lihat di weekly nanti Bapak Ibu. Oke, berikutnya kita lihat dominasi rasio untuk asing, namanya perintahnya adalah DOM TKIM. Kita akan membandingkan untuk TKIM asing versus lokalnya bagaimana sih? Nah, ini dia. Foreign ya, kita bisa bandingkan antara lokal dengan asing. Untuk hari ini dia asingnya 8,9, dalam 5 hari 15,9, asing di TKIM 8,9 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat untuk 50 hari juga 7,5. Jadi asingnya tidak terlalu besar untuk TKIM. Untuk itu kita cek dengan foreign flow, perintah adalah PIV TKIM.
Oke. Wow, asingnya justru berlawanan ya. Tidak berkorelasi. Baik. Ini adalah TKIM. Kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk hari ini dia net sell 6 miliar. 6,6. Dalam 5 hari dia 4,9. Dalam 20 hari 5,8. 60 hari 42 miliar minus. 100 hari 54. Jadi kalau kita lihat, begitu sahamnya naik, asingnya ini mau keluar nih. Bertepatan dengan kepanikan The Fed membatalkan menunda. Ini bunga lain, ini besar ya Bapak Ibu. Oke. Asingnya malah keluar. Ini lokal ya memang tadi. Jadi jangan terlalu berpikiran asing. Asing keluar kalau sahamnya tempat naik berarti lokalnya yang dominan menggerakkan sahamnya. Karena asingnya coba jual tapi sahamnya supply-nya malah tidak turun harganya. Supply meningkat dari asing tapi harganya malah naik. Demand dari lokalnya meningkat. Oke, untuk itu kita perintahnya adalah FF Map. Ini adalah Foreign Flow Map. Sektornya nomor 1, datanya untuk 5 hari. Jadi 5 hari, ada 20 hari, Bapak Ibu bisa cek. Ada di tutorialnya. Oke, ini adalah Net Foreign Flow untuk data 5 hari. Untuk sektor IDX Basic. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya untuk mungkin 20 hari atau 100 hari. Kita cari TKIM. Nah, ini dia. Dalam 5 hari, TKIM itu dia net sell. Tetapi untuk sektor basic, dalam 5 hari, TPIA sedang diborong ternyata. MDKA juga, Antam juga, Inco juga ya. ESA tipis-tipis aja dalam 5 hari. Itu. Kalau kalau kita cek, mudah-mudahan ada waktu, kita cek untuk yang 20 hari. Coba aja. FF Map, sektor nomor 5, datanya 20 hari. Nah, bisa dicek macam-macam ini. Kok sektor nomor 5? Foreign Flow Map, sektor nomor 1, data 20 hari. Salah, itu sektor kesehatan. Nih, dari basic ya. KTPA dalam 20 hari asingnya akumulasi terus, wow besar sekali ya. INKP, Antam dalam 20 hari besar dia, TKIM dia net sell, MDK net sell, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat net map, sektor nomor 1, data 5 hari. Net map beda dengan foreign flow. Net map ini adalah netnya lokal digabung dengan asing. Dalam 5 hari seperti apa sih? Nah, kita lihat. Kalau ternyata TKIM tadi kan net sell tuh. Nah, TKIM dalam 5 hari dia berada di sini uptrend, artinya positif. Walaupun asingnya net sell, lokalnya baik terus nih, berarti lokalnya yang dominan. Beda dengan Inco ya, Inco harus kita cek dulu ESA ini, MDKA. Kadang-kadang lokal sama asingnya bersatu padu. Atau nggak dominan, yang dominan asingnya, gitu. Bisa dicek untuk melihat, oh ini di TKIM ini asingnya jualan. Tapi karena tidak terlalu dominan, ya biarin aja lah, kita ikut aja lokalnya. Oke, sekarang kita akan cek dengan tren INKP. Trennya Q3. Jadi Bapak Ibu kalau valuasi ini jangan terlalu diambil hati lah kalau di sini ya. Ini hanya untuk fancy-fancy saja. Karena saya juga belajar ini waktu kuliah aja, ya. Saya belajar kuliah di SBM ITB tentang finance, tentang valuasi. Saya banyak belajar dari Damodaran ya bukunya, dan kebetulan ini saya baca juga dari Ben Graham bukunya, dan saya coba-coba bikin-bikin saja. Oke, ini masih Q3 Bapak Ibu TKIM yang ada masuk ke datanya ke database. Oke, untuk kok INKP? Maaf. Tren INKP. Tren TKIM. Kok INKP ya? Oke, TKIM Q3 sama Bapak Ibu, under value juga. Tapi ingat di sini ada disclaimer ya. Oke, di sini dia turun Bapak Ibu, up, low high low high. Sekarang dia mengatakan higher high. Jadi memang terjadi patternnya. Tinggal di follow saja lah ini. Mudah-mudahan sampai 10.000. Tapi ingat di sini ada resisten 8325. Kita lihat PWS TKIM. Jadi kesimpulannya memang dia sudah bentuk pattern, sudah naik ini TKIM. Lalu kalau ketinggalan mau masuk, ya kita tunggulah harga diskonnya, kita pullback.
Dari PWS dia trennya up sudah ya, sinyalnya buy sekarang netral semua karena sedang uptrend. Volumenya sangat besar, checklist oke, masih bisa masuk, kita tinggal cara masuknya saja. Spreadnya besar, growth-nya high, dia akumulasi dan strong. Artinya yang sudah punya stop loss-nya bisa dinaikkan. Oke, kita lihat dia ke atas. Jadi kalau lagi trend up gini, Bapak Ibu, ketika dia masuk ke zona yang begini, itu kita buy. Ini yang atas nih. Nanti ini bergerak ke atas. Begitu dia masuk ke sini, kita buy di zona ini, gitu. Oke ya, buying pressure-nya juga besar, lalu kita power buy-nya juga besar, ya. Sekarang dia sudah power buy. Kalau kita lihat net buying power sama net selling power-nya lebih besar net buying power-nya. Jadi dia buy sekarang posisi kita. Tinggal kalau dalam posisi hijau buy gini, buy-nya gimana? Dia masuk dulu ke zona moving average ini ya, MA zone ini. Oke, target di sini 10.000. Jadi targetnya 10 ribuan di sini Bapak Ibu. Kelihatan ada di atasnya. Oke, berikutnya kita akan lanjut dengan breeze. Kita cek alert breeze. Tadi alertnya TKIM fresh atau tidak ya? Alert TKIM, lupa. Cek alertnya TKIM. Pas tanggal 18. 1 bulan yang lalu baru ada alert. Mungkin tidak fresh ya melanjutkannya Bapak Ibu ya. Karena banyak libur. Kita lihat sekarang kita bahas breeze, alert breeze. Breeze ini sudah naik tinggi Bapak Ibu. Ya mungkin dia mau mulai baru ya Bapak Ibu, dia sempat high tapi dia setelah itu hampir sebulan tidak ada alert karena banyak libur juga. Kita harus analisa juga dengan Speedo dulu. Speedo breeze. Untuk detail Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri seperti bagaimana urutan dianalisa di TKIM. Netral sekarang, kemarin sempat fear, saya lihat cek X karena saya punya dia fear. Panikan juga, sekarang dia balik netral, mudah-mudahan besok demandnya masuk, dia kembali lagi ke grid ya. Kita lihat dengan star breeze bagaimana rotasi bintangnya. Breeze kepanikan kemarin dia menyebabkan masuk ke zona panik, tapi jarak bintangnya mulai memendek relatif terhadap composite ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan dia berbelok lagi. Silahkan cek weekly-nya untuk lebih valid. Sekarang terakhir kita lihat VPA breeze, bagaimana price dan volumenya. Nah, karena waktu terbatas, Bapak Ibu, saya cuma melihat ini saja daily. Bapak Ibu bisa silakan weekly-nya, karena ini kan kalau weekly nggak kelihatan nih, dia the best time for buying. Nah, ini trailing stop saja ini naik ke atas. Harus lihat weekly-nya. Oke, kita lihat sekarang sinyalnya apa untuk daily strength in returning after downtrend. Jadi dia mengatakan kemarin ada kepanikan, sekarang sudah mulai membaik. High volume up bar. Up bar, candlenya candle hijau, bullish ya, dan divalidasi oleh volume yang besar. Valid ini, naikkan ini valid. Ya, kenapa? Kita lihat di sini ada gap. Minimum dia mungkin akan nutup gap. Apakah setelah tutup gap supply masuk lagi, itu cerita berbeda. Jadi dia berada di range antara lower downtrend sama upper downtrend. Mudah-mudahan dia bentuk ini baru naik lagi ke atas. Untuk melihat itu, lihatnya di time frame lebih besar ya Bapak Ibu. Silahkan cek weekly-nya. Di sini ada perbedaan. Jadi sebenarnya pelemahan ini sudah kedeteksi. Bapak Ibu lihat ini uptrend kan. Di BDT-nya dia downtrend. Nah, langsung dia ada selling climax ya, buying climax di sini, lalu mulai trennya mulai melemah. Tetapi di sini juga pelemahan itu mulai terbatas. Nah, untuk begini, mudah-mudahan dia naik ke atas, ram up lagi ya. Itu untuk time frame lebih kecil. Untuk gambaran besarnya bisa lihat di weekly. Weekly-nya lebih stabil. Oke ya, Bapak Ibu, itu saja untuk aftermarket close hari ini. Silakan Bapak Ibu akses robotnya. Mohon maaf jika ada salah ucap, terpelintir lidah saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa nanti nonton timnasnya dulu. Mudah-mudahan kita menang lawan Australia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.